Saudara dan saudari yang terkasih, Salve, berjumpa kembali bersama dengan kami dalam program Mutiara Iman. Saudara dan saudari yang terkasih, ketika kita berbicara tentang kasih, perbuatan amal kasih terhadap sesama, maka kita semua diajak untuk merenungkan akan suatu kisah yang sangat menarik yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah kisah yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37, yakni kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Saudara dan saudari yang terkasih, kisah ini bukan hanya sebuah ajaran moral bagaimana kita harus berbuat kasih terhadap sesama. Tetapi kisah ini juga menjadi sebuah peta jalan. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus harus berlaku bersikap di dalam kehidupan kita. Sebuah tanda atau sikap ajakan bagaimana kita bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Maka saya ingin mengajak kepada kita bersama-sama untuk membaca kisah orang Samaria yang baik hati itu. Kita akan bersama-sama membaca dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepadanya, "Lalu siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudari yang terkasih, dari kisah tadi kita bisa merenungkan akan beberapa hal yang sangat menarik untuk kita jadikan sebagai sebuah pedoman atau jalan hidup kita sebagai murid Kristus. Pertama, bagaimana ahli Taurat tadi bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Siapakah orang yang tidak mengharapkan hidup yang kekal? Siapakah orang yang tidak mengharapkan kehidupan, kebahagiaan yang sejati, yakni kehidupan di surga? Pasti semua orang mengharapkan. Saya, para pemirsa semua pasti juga mengharapkan demikian. Nah, pertanyaannya dari ahli Taurat tadi, apa yang harus kuperbuat? Ini hal yang sangat menarik. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, lalu bagaimana Yesus sendiri kembali membalik pertanyaan tadi, bukan membalik tetapi menjawab dengan sebuah pertanyaan kepada para ahli Taurat tadi. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di dalamnya. Dan ahli Taurat tadi mengatakan bagaimana ia harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan bagaimana juga mengasihi sesama. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, kemudian Yesus mengatakan, lakukanlah ini, maka engkau akan hidup. Maka jalan untuk mencapai kehidupan kekal itu adalah jalan di mana kita mencintai Tuhan Allah dengan segenap diri kita, kekuatan kita, akal budi kita, hati kita. Tetapi juga kita harus mencintai sesama kita. Dan disinilah bagaimana kita akan melihat bahwa jalan untuk mencapai kehidupan kekal itu tidak bisa dipisahkan antara cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama. Para pemirsa, kita akan mencoba untuk menggali dan merenungkan secara lebih mendalam bagaimana cinta kita kepada sesama pada segmen berikut nanti. Saudara dan saudari yang terkasih, mungkin tidak menjadi sebuah pertanyaan ketika kita mengatakan mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap budi, dengan segenap kekuatan kita. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan bagaimana kita mengasihi sesama. Dan inilah yang kemudian ditanyakan oleh ahli Taurat tadi. Ahli Taurat tadi berusaha untuk membatasi diri tentang siapakah sesama yang boleh dikasihi. Maka pertanyaannya adalah, siapakah sesamaku? Siapakah sesamaku? Inilah pertanyaan yang diajukan kepada Yesus. Pertanyaan ini sebenarnya mau mengklasifikasi siapakah orang yang boleh dikasihi dan siapakah orang yang mungkin tidak perlu dipedulikan. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih, lalu bagaimana Yesus menjawab pertanyaan dari orang Samaria ini dengan sebuah perumpamaan, orang ahli Taurat tadi dengan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Dalam perumpamaan tadi di sana ditampilkan tentang orang yang dirampok, bahkan dianiaya sampai sekarat. Lalu lewatlah dua orang, yakni seorang imam dan juga seorang yang sangat beriman, yakni
orang Lewi. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih, dari kedua orang itu tidak ada satupun mereka yang mau menolong orang yang sedang menderita itu. Sampai kemudian datanglah orang Samaria yang kemudian menolong, merawat, membersihkan luka-lukanya. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ, dia membawa orang itu ke penginapan. Lalu dia masih memberikan upah kepada pemilik penginapan untuk merawat orang itu hingga sembuh. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih, inilah perbedaan antara imam dan orang Lewi dengan orang Samaria tadi. Sebenarnya baik imam, orang Lewi maupun orang Samaria, mereka sama-sama memiliki kesempatan untuk membantu menolong orang yang dirampok tadi. Tetapi apa yang dilakukan itu berbeda. Imam dan orang Lewi justru mereka berjalan di seberang. Tetapi orang Samaria itu justru mendatangi orang yang sedang menderita itu. Disinilah kemudian setelah perumpamaan itu Yesus membalik pertanyaan dari ahli Taurat tadi. Kalau sebelumnya ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesamaku? Maka kemudian Yesus membalik pertanyaannya adalah, siapakah sesama dari orang yang menderita itu? Saudara dan saudari yang terkasih, ahli Taurat mau membatasi diri siapa yang boleh dikasihi atau siapa yang boleh diabaikan. Tetapi justru Yesus dengan pertanyaannya kepada ahli Taurat tadi bukan mau mengklasifikasi, tetapi justru dia mengatakan orang yang bisa menyebut sebagai sesama atau mengakui dirinya sebagai sesama untuk orang lain itu adalah orang yang tidak membatasi dirinya, tidak membuat sekat-sekat, tetapi orang yang justru peduli dengan sesamanya, entah siapapun itu. Dan inilah jalan menuju kehidupan kekal. Bahwa kita akan mencapai sebuah kehidupan kekal ketika kita tidak membuat sebuah klasifikasi, kita tidak membuat sebuah batasan-batasan untuk berbuat baik. Orang tidak lagi membuat atau berpikir bahwa saya harus mencintai hanya orang-orang yang ada dalam kelompok saya. Tetapi orang harus mulai terbuka, harus bisa melintasi sebuah batas, harus bisa menyeberangi batas-batas di dalam kehidupannya untuk peduli, untuk berbuat kebaikan terhadap orang lain. Nah, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini juga menjadi sebuah gambaran akan Allah yang kita imani. Allah yang adalah kasih, Allah yang adalah Maha Rahim, Allah yang adalah berbelas kasih kepada siapapun itu. Allah yang tidak membuat klasifikasi saya hanya mencintai orang-orang tertentu dan seterusnya. Tapi Allah yang mencintai untuk semua orang, untuk seluruh ciptaan. Dan ini adalah jalan yang diajarkan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, gambaran orang Samaria yang baik hati juga menjadi sebuah gambaran akan Yesus sendiri yang memberikan dirinya untuk keselamatan semua orang. Gambaran yang membawa kita pada sebuah permenungan tentang bahwa Allah itu adalah Allah yang mendatangi kita manusia yang berdosa ini. Allah yang mau menyelamatkan siapapun itu. Bukan Allah yang kemudian memilih-milih di dalam keselamatannya. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih, Kristus boleh dikatakan sebagai orang Samaria yang baik hati dalam pengertian tertentu.
Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang mencintai bagi siapapun itu. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, bagaimana Yesus sendiri melalui kesengsaraannya, pengorbanan dirinya di kayu salib, itu ibarat minyak dan anggur yang menyembuhkan, yang membawa rahmat belas kasih Allah di dalam kehidupan kita manusia yang berdosa ini. Dan inilah wajah Allah yang kita imani. Allah yang memberikan dirinya untuk kita manusia yang berdosa ini. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, lalu bagaimana kita akan mewujudkan wajah Allah yang berbelas kasih ini di dalam kehidupan kita? Kita akan merenungkan hal ini pada segmen berikutnya. Saudara dan saudari yang terkasih, kita sudah tahu bahwa perumpamaan orang Samaria yang baik hati menjadi gambaran akan Allah yang kita imani. Allah adalah kasih. Deus Caritas Est. Nah, lalu bagaimana sebagai pengikut Kristus kita mewujudkan ini dalam kehidupan kita? Pertama, bahwa Yesus melalui perumpamaan tadi mengajak kepada kita semua untuk tidak membuat polarisasi, membuat pembedaan-pembedaan, pengelompokan-pengelompokan. Justru sebagai pengikut Kristus kita harus bisa meretas perbedaan, kita harus bisa menyeberangi sekat-sekat yang ada, agar kita semua bukan hanya menjadikan orang lain sesama, tetapi kita harus menjadi sesama bagi orang lain. Lalu yang kedua, saudara dan saudari yang terkasih, yang bisa kita pelajari dari kisah orang Samaria yang baik hati adalah bagaimana orang Samaria tadi menggunakan harta yang dimiliki untuk menolong, untuk berbagi dengan sesamanya. Hal ini juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gereja kita, bahwa harta yang kita miliki itu bukan hanya melulu adalah milik kita. Bahkan dalam ajaran gereja kita dikatakan, dari harta yang kita miliki ada hak orang miskin. Maka saudara dan saudari, bagaimana kita menggunakan harta yang kita miliki bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi ini juga harus kita bagikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Ini adalah jalan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bukan lagi bertanya tentang siapakah sesamaku, tetapi bagaimana kita bisa menjadi sesama bagi orang lain. Saudara dan saudari yang terkasih, harta yang kita miliki adalah rahmat dan berkat dari Allah. Yang dimaksudkan bukan hanya untuk pribadi, tetapi adalah untuk kebaikan bersama. Harta yang kita miliki bukan hanya untuk kehidupan kita, tetapi juga adalah untuk bisa membantu sesama kita. Dan Tuhan pada akhir perikop yang kita baca tadi mengatakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Apakah kita akan tinggal diam, tetapi kita tidak mau berbuat? Apakah kita hanya berhenti pada mencintai Tuhan tanpa mencintai sesama? Ataukah kita akan terus-menerus bertanya siapakah sesamaku? Atau kita sudah menjadikan diri kita sebagai sesama orang lain? Saudara dan saudari yang terkasih,
Saya ingin mengajak kepada kita semua, mari sekarang kita satukan dalam doa kita, agar kita semua bisa menjadi sesama bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang adalah kasih. Engkau mencintai kami manusia ini. Engkau mencintai kami dalam kelemahan-kelemahan kami. Engkau sendiri sebagai Allah justru mendatangi kami manusia menjadi seperti kami, tinggal di antara kami, mengalami pengalaman-pengalaman kami manusia ini, agar perjumpaan kami dengan Engkau menjadi perjumpaan pribadi, di mana kami semua mengalami akan rahmat kasih-Mu itu. Namun ya Allah, sering kami menjadi orang yang egois, menjadi orang yang hanya berpikir tentang diri kami sendiri. Sering kami menjadi orang yang egois dalam beriman, karena kami mementingkan diri kami, bahwa kami hanya mau mengutamakan cinta kami kepadamu. Tetapi sering kami melupakan akan panggilan-Mu, bahwa kami juga harus mencintai sesama kami. Hari ini, Engkau mengajak kami untuk merenungkan akan sabda-Mu yang begitu indah. Sabda yang mengajak kepada kami untuk berefleksi, bukan siapakah sesama kami, tetapi bagaimanakah kami bisa menjadi sesama bagi banyak orang. Allah Tritunggal Maha Kudus, hadirlah dalam kehidupan kami. Semoga Allah Roh Kudus sendiri menerangi hati dan budi kami, membimbing kami, agar dalam kehidupan sehari-hari kami sungguh bisa menjadi sesama bagi banyak orang. Semoga apa yang kami upayakan, apa yang kami miliki, bukan hanya menjadi milik kami pribadi, tetapi bisa juga kami bagikan untuk mereka yang membutuhkan. Semoga ya Allah, Engkau senantiasa mendampingi kami, membimbing kami, agar kami bisa menjadi sesama untuk banyak orang. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara dan saudari di dalam segala upaya untuk mencapai kehidupan kekal, di dalam kehidupan bersama dengan sesama di tengah masyarakat. Semoga saudara senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, Allah adalah kasih. Allah mencintai kita. Allah senantiasa memberkati kita. Allah tidak hanya menghendaki kita untuk hanya mencintai Dia, tetapi juga Allah menghendaki kita untuk mencintai sesama. Maka sekali lagi pada penghujung renungan kita bersama ini, kita diajak untuk merenungkan perkataan Yesus, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Semoga Anda semua bisa menjadi sesama bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin.